masih di vlog saya. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Januari 2023. Oke teman-teman, kemarin saya udah pasang parametrik baru ADS AD258 di Sikesbar. Dan sekarang saya mau review dan tes untuk hasil pemasangan parametrik ADS AD258. Oke, sebelumnya saya mau sedikit review dulu untuk perangkat audio dari si Casper ini. Oke, sorry suaranya agak berisik karena ini di kampung dan ini anginnya lagi gede banget. No. Ini dia untuk perangkat audio dari si Casper. Jadi kemarin setelah bikin project Airsas, saya bikin project audio ini, saya bikin custom. Karena setelah Airsas kemarin selesai, ini kan ada part kompresor sama tabung kompresor di belakang sini. Sebelumnya saya pakai audio itu yang subwoofer kotak itu, dan setelah ada part ini, jadi nggak masuk si boxnya. Nah kemarin saya nyoba iseng-iseng custom box kayak gini. Ini material dasarnya itu pakai triplex 2 cm untuk yang subnya ini, terus di resin. Saya nggak pakai MDF karena di tempat saya itu susah nyari barangnya, dan adanya itu triplek. Jadi saya pakai triplek terus di resin. Yang ini triplek ukurannya 9 mili. Untuk speknya ini biasa aja. Ini saya pakai speaker ADS double coil 2 ekor. Midnya yang ini ADS, yang atas ini ADX, sama ini sama. Ini tweeternya hilang. Oke, untuk powernya saya cuma pakai power Embassy 2500 watt 4 channel di bawah sini. Untuk monobloknya saya custom sendiri, ngerakit ini di bawah jok sana. Dan sekarang saya mau review dan tes untuk perangkat baru ini. Ini parametric equalizer ADS AD258. Kemarin sebenarnya saya udah bikin video unboxing sama video pemasangannya, cuman karena ada error pada memorinya jadi banyak yang nggak ke-record. Ya udahlah, sekarang saya bikin video review dan pengetesan untuk pemasangan parametrik ADS ini. Oke, saya pasang parametrik ini karena di perangkat audio ini memang belum ada audio prosesor, jadi saya nyoba beli parametrik equalizer ini untuk mengolah input sebelum ke powernya. Jadi sebelumnya itu dari head unit langsung masuk ke power, jadi kita nggak bisa setting untuk sub, mid, treble sama bassnya, itu nggak bisa disetting. Nah setelah pakai ini jadi bisa diatur dulu, jadi suaranya lebih bagus, lebih enak lah, jadi bisa kontrol ininya. Ini saya beli di Shopee, harganya sekitar 230 ribuan kemarin, saya lupa. Saya pilih tipe ADS AD258 ini karena di tipe ini ada sub frekuensinya. Nah untuk parameter itu banyak jenisnya dan banyak tipenya. Yang tipe ini ada yang sub frekuensinya. Kalau yang tipe lainnya itu nggak ada sub frek, tapi ada jack untuk karaoke. Dan karena saya nggak bisa nyanyi jadi saya milih yang sub frekuensinya. Karena untuk power monobloknya saya custom sendiri, jadi saya rasa kemarin nih untuk low-nya itu kurang dapat. Saya beli ini dengan harapan subnya bisa lebih enak lagi. Ini untuk penampakannya. Ini ada fader itu kalau di audio rumahan itu balance, jadi untuk mengatur keseimbangan kiri kanan. Ini ada volume, terus subpol, sub frekuensi, sama ini ada 7 channel equalizer, jadi mulai dari 50 Hz sampai 12 kHz. Ya ini bass, mid sama treble gitulah. Oke, untuk wiringnya ini gampang. Jadi kalau sebelumnya jack output dari head unit masuk ke power, sekarang jadi head unit itu masuk dulu ke input parametriknya, baru dari output sini masuk ke power. Ini ada output front, rear, sama sub. Karena saya cuma pakai satu power, jadi instalasinya gampang.
dari front masuk ke front power, yang rear masuk ke rear power, yang subnya langsung ke monoblock. Untuk powernya, kabel arus listriknya ini digandeng dengan power. Di sini ada baterai, ground, sama remote. Udah gitu aja. Oh ya, saya juga sebenarnya masih butuh satu power untuk speaker middle-nya, karena ini saya cuma pakai satu power. Jadi satu power ini untuk ngangkat speaker di pintu ada 4 ekor. Terus yang di pilar sana juga powernya dari power yang di bawah jok ini, Embassy 2500 watt. Jadi sebenarnya saya butuh satu power lagi, jadi nanti bisa terpisah, satu untuk yang di pintu, satu lagi untuk yang pilar belakang itu, jadi lebih enak. Nah yang sekarang itu wiringnya satu power ini untuk 8 speaker lebih. Siapa yang kecil lebih ya? Nah 10 speaker satu power ini. Untuk yang 3-way ini saya langsung dari head unit, karena kasihan powernya udah kebanyakan. Jadi speaker yang ini nanti nggak ikut sama parametrik, karena dia langsung dari head unit. Jadi walaupun ini volumenya dikecilin, di open, ini akan tetap nyala, ikut volume yang di head unitnya. Oke, sekarang kita coba untuk suaranya. Ini udah on. Oke, sekarang kita cek sound aja. Ini nyari lagunya yang enggak, udah ini enggak kena copyright. Loh, enggak nyambung. Yes. Bluetooth. Pakai Bluetooth. Nah ini yang nyala cuma speakernya doang. Ini saya tutup, speaker yang ini nggak nyala karena yang ini nggak ikut sama power. Oke, ini volume. Di power tuh nggak enak banget, karena setiap lagu tuh punya karakter beda-beda. Ada yang bassnya gede, ada yang bassnya kecil, ada yang treble-nya gede. Jadi kalau di plate di pengaturan LHF sama HPF juga nggak enak. Jadi setelah pakai ini kita bisa ngatur volume bassnya berapa, middle-nya berapa, tweeternya. Mantap. Ini subnya. Frekuensinya bisa diatur. Saya lebih suka di frekuensi yang rendah, jadi lebih enak. Ini kalau di mic tesnya kayak gimana ya? Belum pernah dengarnya enak.
Sekarang coba ganti lagu yang lain. Kalau bassnya digedein, sebenarnya masih bisa gede, tapi takut kedengaran ke kameranya nggak enak. Oke, jadi untuk hasilnya pengetesan dari parametrik ADS AD258 ini lumayan oke, suaranya lumayan jernih. Dan ini tuh setelah pakai parametrik ini volumenya jadi lebih kencang, mau volume sub sama volume masteran juga lebih kencang. Oke, jadi untuk harga 235 ribuan ini lumayan oke lah, lumayan rekomendasi buat temen-temen yang mau nyoba parametrik tipe ini. Tapi saya masih punya PR yang bagian belakang itu speaker middle sama tweeter masih gabung, jadi frekuensi high sama beatnya itu ngegabung, itu kurang enak rasanya. Jadi mungkin nanti saya akan coba beli crossover pasif supaya suaranya bisa jadi lebih enak mungkin. Next project saya mau nyoba beli crossover pasif. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video hari ini untuk pengetesan dari parametrik ADS AD258 ini. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.